materi mengenai nitrogen. Sebelumnya kita kenalan dulu sama anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Ragil Yalfafina Maharani. Yang kedua ada Mutiara Hikmah. Dan yang ketiga ada Siti Nurziyadah. Dalam video ini kita akan bahas banyak sekali topik mengenai nitrogen. Apa aja sih topik yang akan dibahas? Yang pertama, kita akan bahas tentang ciri-ciri unsur nitrogen. Dan yang kedua, kita akan bahas keberadaan unsur nitrogen di alam. Yang ketiga, jenis-jenis senyawa nitrogen. Yang keempat, cara pembuatan nitrogen. Yang kelima, siklus nitrogen. Dan yang keenam, kegunaan nitrogen dalam kehidupan. Sebelumnya, kalian pasti penasaran, apa sih nitrogen itu? Jadi kita kenalan dulu ya sama nitrogen. Nitrogen, atau yang sering disebut dengan zat lemas, adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang mempunyai lambang N dan nomor atom 7. Biasanya, nitrogen ditemukan sebagai zat tanpa rasa, tanpa warna, dan tanpa bau. Nitrogen merupakan gas diatomik bukan logam yang stabil dan sulit untuk berikatan dengan unsur lain. Kenapa sih nitrogen dinamakan zat lemas? Dia dinamakan zat lemas karena dia sulit untuk berikatan dengan senyawa lain. Jadi ia bersifat malas, tidak mau bereaksi dengan senyawa-senyawa lain. Nitrogen mengisi 78,08% atmosfer di bumi dan terdapat banyak dalam jaringan hidup. Zat lemas ini membentuk banyak senyawa penting seperti asam amino, amonia, asam nitrat, dan sianida. Kalian mau tahu nggak kenapa nitrogen itu nggak mau berikatan dengan unsur lain, tapi lebih memilih membentuk ikatan yang dua? Jawabannya, nitrogen bersifat inert, sehingga dia kurang aktif untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Hal ini menyebabkan unsur nitrogen lebih banyak ditemukan di alam dalam bentuk gas diatomik, yaitu N2. Dalam gas N2, unsur nitrogen berikatan dengan unsur nitrogen lainnya dalam ikatan rangkap 3. Kita masuk topik yang pertama nih. Pertama, ada ciri-ciri unsur nitrogen. Apa aja sih ciri-cirinya? Yuk kita simak. Ciri-ciri unsur nitrogen antara lain: 1. Memiliki nomor atom 7, memiliki nomor massa 14, terletak pada golongan 5A dalam periode 2, konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p3. Nitrogen memiliki 5 elektron valensi. Ia juga memiliki isotop 14 dan 15. Nitrogen memiliki fase gas. Dia tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nitrogen ini sedikit larut dalam air, maka dia disebut unsur nonpolar. Titik lebur nitrogen adalah 63,15 Kelvin, titik didihnya 77,52 Kelvin, dan titik kritisnya 126,21 Kelvin. Jari-jari nitrogen ini kurang lebih 71,1 pm. Jari-jari van der Waals 155 pm. Elektronegatifan gas nitrogen ini menduduki peringkat 3 setelah F dan O. Struktur kristal heksagonal, ia termasuk senyawa diatomik, memiliki ikatan rangkap 3, dapat membentuk ikatan ion dan kovalen. Gas nitrogen ini termasuk dalam gas inert atau tidak reaktif. Jadi ia bereaksi dengan unsur hidrogen dan hidrogen oksigen pada unsur tertentu yang menghasilkan NH3 dan NO3. Topik yang kedua, keberadaan nitrogen di alam. Keberadaan nitrogen di alam hampir seluruhnya dalam bentuk gas, terutama gas diatomik. Seperti dalam penjelasan tadi ya, udara ini mengandung nitrogen bebas sebanyak 78% volume atmosfer bumi. Jadi nitrogen itu tinggi di bumi. Isotop nitrogen adalah 14 dan 15.
mempunyai angka banding absolut sebesar 272,0. Di alam ini nitrogen berikatan N2 dengan ikatan rangkap 3 yang sangat kuat, sehingga pembentukan senyawa-senyawa nitrogen bersifat endotermik. Nitrogen dijumpai dalam mineral nitrat seperti KNO3 dan NaNO3 pada tumbuhan dan hewan. Nitrogen ini bentuknya berupa protein yang komposisi rata-ratanya 51% C, 25% O, 16% N, 7% H, 0,4% P, dan 0,6% S. Gimana nih teman-teman? Sudah berkenalan kan dengan unsur nitrogen? Setelah kita mengenai unsur nitrogen, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis senyawa nitrogen. Senyawa nitrogen terbagi menjadi nitrida, garam amonium, hidrasin, hidroksil amin, oksida nitrogen, dan asam nitrit. Senyawa yang pertama adalah amonia atau NH3. Gas nitrogen merupakan elektrolit lemah dan tidak beracun. Tetapi, jika kita reaksikan gas nitrogen dengan gas hidrogen, akan menghasilkan gas beracun dan baunya sangat menyengat. Biasa kita kenal dengan amonia. Amonia atau NH3 merupakan senyawa yang terbentuk dari reaksi antara gas nitrogen dengan gas hidrogen. Dengan persamaannya, N2 ditambah 3H2 akan menghasilkan 2NH3. Senyawa yang kedua yaitu asam nitrat atau HNO3. Asam nitrat merupakan larutan tidak berwarna dan tidak berbau, tetapi menyebabkan dampak bahaya karena asam nitrat ini dapat menyebabkan luka bakar. Asam nitrat umumnya digunakan sebagai bahan baku peledak, termasuk nitrogliserin, siklotrimetylnitritamin atau FDX, dan trinitrotoluena atau TNT, serta bahan baku pembuatan pupuk seperti amonium nitrat. Asam nitrat ini dibuat dengan cara mengoksidasi amonia dengan reaksi 4NH3 ditambah 5O2 menghasilkan 4NO dan 6H2O. Senyawa yang ketiga yaitu nitrogen pentaoksida atau N2O5. Senyawa nitrogen pentaoksida dihasilkan dari reaksi antara asam nitrat pekat dengan dehidrator kuat seperti fosfor dioksida. Pada suhu kamar, nitrogen pentaoksida berupa padatan putih yang akan mengalami dekomposisi secara lamban menjadi nitrogen dioksida dan oksigen. Nitrogen pentaoksida ini bereaksi hebat dengan air. Senyawa ini dapat menghasilkan asam nitrat jika kita reaksikan dengan air. Reaksinya yaitu N2O5 ditambah H2O menghasilkan 2HNO3. Senyawa yang keempat yaitu nitrogen oksida atau NO. Nitrogen dapat ditemukan dalam bentuk senyawa nitrogen oksida. Untuk membuat nitrogen oksida, kita reaksikan asam nitrat pekat dengan logam seperti tembaga atau Cu. Reaksinya yaitu 3Cu ditambah 8HNO3 akan menghasilkan 3CuNO3 2 kali, 2NO dan 4H2O. Senyawa yang kelima yaitu nitrogen halida atau NX3. Senyawa nitrogen halida yang paling terkenal adalah nitrogen fluorida. Nitrogen fluorida merupakan senyawa berwujud gas, tak berwarna, tak berbau, dan tidak reaktif, yang dapat dibuat dari elektrolisis leburan amonium difluorida atau larutan dalam anhidrat hidrogen fluorida. Senyawa ini mirip dengan amonia, mempunyai satu pasang elektron menyendiri, tetapi bersifat basa luis lemah. Senyawa yang keenam yaitu N2 dan N2O. Jika asam nitrat pekat direduksi dengan logam, misalnya tembaga atau Cu, maka akan dihasilkan gas berwarna coklat yang disebut dengan nitrogen dioksida. Molekul ini bersifat paramagnetik karena mengandung jumlah elektron valensi yang ganjil, yaitu 5 dari atom nitrogen dan 6 dari atom oksigen. Jika gas coklat itu kita dinginkan, maka warnanya ini akan memudar dan sifat keparamagnetannya itu akan hilang. Dua molekul nitrogen dioksida berpasangan akan membentuk satu molekul dinitrogen tetraoksida atau N2O4 dalam kesetimbangan. Senyawa yang ketujuh yaitu hidrasin atau N2H4. Hidrasin dalam larutan air dapat dibuat dari reaksi antara amonia dengan hipoklorit dan terjadi menurut dua tahap reaksi, yaitu NH3 ditambah OCl menghasilkan NH2Cl plus OH-. NH2Cl ditambah OH- akan menghasilkan NH3, N2H4 tambah Cl- dan H2O. Atau reaksi keseluruhannya 2NH3 ditambah OCl- akan menghasilkan N2O4 atau hidrasin, Cl- dan H2O atau air. Dalam suasana asam maupun basa, hidrasin ini bersifat reduksi kuat. Setelah mengenal jenis-jenis dari senyawa nitrogen, teman-teman tahu nggak sih bagaimana cara membuat unsur nitrogen?
Unsur nitrogen ini dapat dibuat dalam skala laboratorium dan skala industri. Dalam skala laboratorium, nitrogen dapat dibuat dengan beberapa cara. Yang pertama, memanaskan amonium nitrit. Nitrogen dapat dibuat dengan cara memanaskan garam amonium, umumnya amonium klorida, dengan garam nitrit, umumnya natrium nitrat. Reaksinya yaitu NH4Cl ditambah NaNO3 menghasilkan NaCl ditambah NH4NO3. NH4NO3 selanjutnya kita panaskan dan akan dihasilkan N2 atau gas nitrogen dan 2H2O. Senyawa dari gas nitrogen yang terbentuk kemudian kita alirkan melalui air. Cara yang kedua yaitu pemanasan natrium azida dan barium azida pada suhu minimal 200 derajat Celcius. Nitrogen dapat kita hasilkan dari pemanasan senyawa natrium azida dan barium azida pada suhu yang sangat tinggi. Reaksinya yaitu NaN3 jika dipanaskan akan menghasilkan 2Na dan 3N2. Cara yang ketiga yaitu oksidasi amonia dengan kalsium hipoklorit, bromin, dan CO. Reaksi oksidasi amonia dengan kalsium hipoklorit yaitu 4NH3 ditambah 3CaOCl2 menghasilkan 3CaCl2 ditambah 6H2O. Reaksi oksidasi amonia dengan bromin yaitu 8NH3 ditambah 3Br2 menghasilkan N2 ditambah 6NH4Br. Reaksi oksidasi amonia dengan CuO yaitu 2NH3 ditambah 3CuO menghasilkan N2 ditambah 3Cu ditambah 3H2O. Cara yang keempat yaitu mereaksikan amina primer dengan asam nitrit. Reaksinya yaitu C2H5OH ditambah HNO3 menghasilkan C2H2OH ditambah N2 ditambah H2O. Pembuatan unsur nitrogen dalam skala industri dapat dibuat dengan beberapa cara. Yang pertama, distilasi atau penulingan. Pembuatan gas nitrogen untuk keperluan industri dilakukan dengan cara distilasi udara cair. Udara yang mengandung 21% oksigen dan 78% nitrogen akan didinginkan hingga suhu min 200 derajat Celcius dengan tekanan tinggi sehingga udara ini akan mencair. Kemudian udara cair tersebut berangsur-angsur kita panaskan pada suhu min 195,8 derajat Celcius. Gas nitrogen ini akan menguap. Selanjutnya kita pisahkan. Yang kedua, pembuatan asam nitrat. Pembuatan asam nitrat dikenal dengan proses Ostwald. Pada proses Ostwald, amonia diubah menjadi asam nitrat melalui dua tahap. Pada tahap yang pertama, amonia dioksidasi lewat proses pemanasan dengan oksigen dengan bantuan katalis berupa platinum dengan 10% rhodium untuk membentuk nitrogen monoksida, nitrogen 2 oksida, dan air. Pada tahap yang kedua, terdiri dari dua reaksi yang dilakukan dengan menggunakan alat absorpsi yang mengandung air. Pada awalnya, nitrogen monoksida dioksidasi lagi untuk menghasilkan nitrogen dioksida atau nitrogen 4 oksida, lalu diserap oleh air untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Berikut adalah gambaran dari proses Ostwald. Yang ketiga yaitu pembuatan amonia. Proses pembuatan amonia secara modern yang paling terkenal adalah proses Haber-Bosch. Proses ini mengkonversi gas alam atau LPG yang mengandung senyawa propana, butana menjadi gas hidrogen. Gas hidrogen yang diproduksi dari hidrokarbon tersebut selanjutnya direaksikan dengan nitrogen untuk menghasilkan amonia. Tahapan-tahapan reaksi yang terjadi pada proses Haber-Bosch yaitu yang pertama, menghilangkan senyawa belerang dari bahan baku amonia. Penghapusan belerang dilakukan dengan proses hidrogenasi atau penambahan hidrogen sehingga menghasilkan asam sulfida. Yang kedua, asam sulfida yang terbentuk kemudian diserap dan dihilangkan dengan mengalirkannya melalui oksidasi dari logam seng sehingga terbentuk senyawa seng, sulfida, dan uap air. Yang ketiga, setelah dihilangkan kandungan belerangnya, senyawa karbon kemudian direaksikan dengan katalis untuk menghasilkan senyawa karbon dioksida dan gas hidrogen. Yang keempat, mengkonversi karbon monoksida menjadi hidrogen dan gas sisa karbon dioksida. Yang kelima, karbon dioksida kemudian dipisahkan dengan penyerapan dalam larutan etanolamin dengan penyerapan media absorpsi. Langkah terakhir dalam memproduksi nitrogen adalah menggunakan katalis metanation untuk menghilangkan residu karbon monoksida dan karbon dioksida yang masih tertinggal dalam hidrogen. Tahapan ini dikenal dengan sintesis amonia atau proses Haber-Bosch, dan berikut adalah gambaran dari tahapan reaksi Haber-Bosch. Selanjutnya, yang kelima adalah siklus nitrogen. Nitrogen organik dapat berupa organisme hidup atau humus dan dalam produk antara dekomposisi bahan organik atau humus yang dibangun. Proses siklus nitrogen merubah nitrogen dari satu bentuk kimia lain. Berikut ini adalah gambar dari siklus nitrogen. Lalu, apa saja sih tahapan yang ada dalam siklus nitrogen? Yang pertama ada fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah proses alam, biologis atau abiotik yang merubah nitrogen menjadi amonia atau NH3.
reaksi fiksasi nitrogen yaitu N2 ditambah 8H plus ditambah 8 elektron min menjadi 2NH3 ditambah H2. Yang kedua ada asimilasi. Tanaman mendapatkan nitrogen dari dalam tanah melalui absorpsi dari akarnya, baik dalam bentuk ion nitrat atau ion amonium. Hewan mendapatkan nitrogen dari tanaman yang mereka makan. Tanaman dapat menyerap ion nitrat atau ion amonium dari dalam tanah melalui rambut akarnya. Jika ion nitrat diserap, pertama-tama akan direduksi menjadi nitrit atau NO2-. Dan kemudian amonium akan dimasukkan ke dalam asam amino dan asam nukleat. Tahapan selanjutnya ada amonifikasi. Jika hewan dan tumbuhan mati, maka akan dirubah menjadi amonium atau NH4+ oleh bakteri dan jamur. Lalu tahapan yang selanjutnya ada nitrifikasi. Tahapan utama dalam nitrifikasi yaitu bakteri nitrifikasi seperti spesies Nitrosomonas akan mengoksidasi amonium dan mengubah amoniak menjadi nitrit atau NO2-. Lalu bakteri dari spesies yang lain akan mengoksidasi nitrit menjadi nitrat seperti spesies Nitrobacter. Lalu tahapan yang selanjutnya ada denitrifikasi. Denitrifikasi adalah proses reduksi nitrat kembali menjadi gas nitrogen atau N2 untuk menyelesaikan siklus nitrogen. Dan yang terakhir ada oksidasi amonia anaerobik. Dalam proses biologis, nitrat dan amonium akan dikonversi langsung ke dalam elemen N2 atau gas nitrogen. Dalam proses ini akan menghasilkan sebagian besar dari konversi nitrogen unsur di lautan. Reaksinya yaitu NH4 ditambah NO2- menjadi N2 ditambah 2H2O. Selanjutnya yang ke-6 ada kegunaan nitrogen. Yang pertama ada amonia atau NH3. Digunakan dalam bahan pupuk, obat-obatan, urea, hidrazinamin, dan pendingin. Lalu yang kedua ada asam nitrat atau HNO3. Digunakan dalam pembuatan zat warna dan bahan peledak. Digunakan dalam pembuatan NH4Cl dalam baterai. Digunakan jika diperlukan lingkungan yang inert seperti bola lampu listrik untuk mencegah evaporasi filamen. Selanjutnya digunakan dalam pengawetan bahan-bahan represif untuk jangka panjang, misalnya bank sperma, bank penyimpanan organ dalam manusia, dan bank darah. Lalu, kegunaan nitrogen dalam ekologi yaitu nitrogen adalah komponen utama dalam asam amino yang nantinya akan dimasukkan ke dalam protein. Nitrogen adalah pembentuk asam nukleat, DNA dan RNA. Dalam tumbuhan, nitrogen berada dalam molekul klorofil untuk proses fotosintesis dan pertumbuhan lebih lanjut. Diperlukan pengolahan secara kimia atau fiksasi alami untuk mengonversi nitrogen menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh organisme hidup. Oleh karena itu, nitrogen merupakan komponen yang penting dalam produksi pangan.